Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Sudah memasuki tema ke-15, tapi ini kita gabung saja, 15 dengan 16 kita gabung karena ada kaitannya. Ini yang ke-15, babul muhafadzah 'alal a'mal, untuk menjaga terus ibadah. Jadi kalau kita beribadah terus ibadah sampai meninggal dunia. Kemudian pembahasan tema yang ke-16, babul amri bil muhafadzah 'ala sunnah, itu menjaga sunnah. Ya, yang beda pegang-pegang dulu pengikut sunnah. Apa sunnahnya ni deh? Yang kita jaga sunnah itu apa sebenarnya? Ya. Jadi ini kita gabung dua. Jadi biasanya sebelum kita mulai dengan hadis, ada kita ambil mengutip sebagai landasan teoritis ya, Al-Quran. Dan di sini pun ada diambil Al-Quran, cuma banyak kita ambil, mungkin ada beberapa saja, dua saja. Yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi kita menjaga ibadah itu untuk apa? Dah jaga sunnahnya kepu, dah jaganya. Allah menyuruh kita wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah, berbuatlah kebaikan sampai kamu meninggal dunia. Jadi baik kebaikan itu kita lakukan 1 tahun saja, atau 2 tahun saja, atau 3 tahun saja. Kemudian setelah itu kita sudah bosan. Maka ibadah itu sampai meninggal. Paling enggak gedanya meninggal dunia mendemaikan la ilaha illallah. Ya, ini Pak. Jadi gambaran seperti digambarkan dalam beberapa literatur tasawuf. Ada seorang ahli sufi namanya Syekh Bal'am. Beliau itu diberikan kecerdasan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Bal'am itu memiliki kelebihan menyewa nabi dan rasul mukjizat. Kalau beliau mungkin karamah namanya. Beliau bisa berjalan di atas angin, dan angin itu bisa membawa beliau ke mana saja. Tetapi akhir hayatnya beliau meninggal dalam keadaan kufur. Sudah kufur, membunuh, minum khamar, berzina lagi, Pak. Pebah kepegalingannya. Jadi makanya kalau kita beribadah walaupun sedikit, walaupun katanya hanajik lagi Syekh Bal'am bisa berjalan di atas angin, paling enggak kita ada ibadah-ibadah tertentu yang kontinu terus kita lakukan sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan amal ibadah ini kita lakukan sampai kita meninggal dunia. Ya, ini landasan hukum dalam Al-Quran. Kemudian ada satu lagi, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Apapun yang dilarang oleh Rasulullah, apapun yang disuruh, patuhilah. Ya, ini Mbak, patuhi Rasulullah. Karena Rasulullah itu, kata Nabi Isa alaihissalam, ketika beliau mengumpulkan Bani Israel, apa kata Nabi Isa alaihissalam? Ja'akum rajulur rasyid yurshidukum ilal haqqi yatakallamu bima yasma'un. Nanti setelah saya akan datang seorang laki-laki, ja'akumur rajulur rasyid, dia akan memberikan petunjuk kepada kalian, mengarahkan kalian. Ini laki-laki ini yatakallamu bima yasma'un,
beliau ngomong, artinya khas ngomongan beliau itu sesuai dengan apa yang beliau dengar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis Rasulullah SAW itu artinya ucapan qauli Rasulullah tidak sembarangan diucapkan oleh Rasulullah. Setelah Rasulullah mendengar perintah Allah baru keluar qauli tadi. Jadi hadis Rasulullah itu tidak sembarangan. Ini kita ambil dua saja. Sekarang kita masuk hadis yang pertama. Hadis ini dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW ngomong ke Abdullah bin Amr bin As. Apa kata Rasulullah? Ya Abdullah, la takun mithla fulanin. Wahai hamba Allah, jangan jadi seperti si fulan. Jadi Rasulullah tidak menyebutkan nama. Biasanya kalau mubham itu Rasulullah selalu menyebutkan fulan. Atau ada kalanya Rasulullah tahu nama si fulan itu tapi tidak menyebutkan. Ya. Kenapa jangan jadi seperti si fulan? Karena yaqumul lail, dia bangun malam, di malam bedah malam. Fataraka qiyamal lail, tapi hendak sembahyang memang. Maka jangan jadi seperti si fulan. Dia bangun tengah malam tapi tidak salat malam. Ya. Jadi ini artinya arahan Rasulullah, kalau kamu ingin diberikan kelebihan lagi oleh Allah, bangunlah malam dan salatlah malam. Naci orang bangun malam cuma nonton bola ya, Pak. Lu beklam bedah malam, kepul tu nonton bola ya. Lu beklam bedah malam tapi qiyamul lail, Pak. Kepul ya baca WA gitu, Pak. Jadi bangun malam juga. Maka Rasulullah mengatakan jangan jadi seperti si fulan. Artinya kesempatan bangun malam itu ada, tetapi tidak mau menggunakan kesempatan itu. Ya, nih. Tapi Rasulullah tidak mengatakan ini si fulan ini sudah begini tidak. Jadi Rasulullah katakan jangan seperti si fulan, rugi ya, Mbak, rugau. Artinya sudah ada kesempatan untuk salat malam tapi tidak mau salat. Orang lain susah bangun malam, itu wajar, dia susah bangun malam, hanya sembahyang, bukan karena tutah bedah malam. Ini si fulan sudah bangun malam, sudah bangun tengah malam tapi tidak salat lagi. Ya, nampak. Artinya jangan jadi seperti si fulan. Kemudian hadis selanjutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang kita baca ini tidak jauh dari dua tema tadi. Tema menjaga amal ibadah. Artinya continue terus menjaga amal ibadah sampai kita meninggal dunia. Satu. Yang kedua, menjaga seluruh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun sunnah itu kita lakukan. Umahailu bubulun, lakukan yang kecil-kecil saja. Yang becuk-becuk pendang, Pak. Ya. Karena letak sunnah Rasulullah. Yang menyota baca hadis cukup aja ya, Pak. Karena nanti ada hadis qauli, ada hadis fi'li. Ada ucapan, kemudian ada juga fi'li. Kemudian ada juga nanti apa namanya yang cita-cita Rasulullah. Saya kalau seandainya begini nanti, ya, Pak. Tanya bejo-bejo hilai, Pak. Qauli saja. Kalau enggak sanggup fi'li, ya, nama. Bu yang ke Rasulullah, ulun dari sekian ribu hadis cuma tambah pi jucit, ya, nama. Tambah pi jucit. Yang pertama kata Rasulullah, da'uni ma taraktukum. Jadi artinya hendaklah kalian itu mengambil apa-apa yang aku tinggalkan setelah saya itu meninggal dunia, setelah saya wafat, setelah saya tidak ada lagi. Apa itu? Itulah sunnah Rasulullah. Hadis. Ya. Nyo mendawa ke dia datanya hadis hendak depu ya. Jadi artinya paling enggak kita ada sedikit dan kita amalkan yang sedikit. Karena Rasulullah berjanji, Pak. Man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan ilmu walaupun sedikit yang dia ketahui, alamallahu ma lam ya'lam, maka Allah akan mengajarkan dia apa yang tidak dia tahu lagi, Pak. Gepurno sampai Allah gepurno tapi nyo yang na bacun hai dah puput lalle dah mendawa, Pak. Maka lagi salah juga dia lagi yang sampai lagi, Pak. Mendawa sampai ilmu kau makin mentamah lagi. Kau baca hadis, Pak. Kau mentamah lagi. Katanya nak mentamah lagi salah sampai, Pak. Pokok karena mendawa sampai yang tidak ada apa namanya hana manfaat. Maka Rasulullah mengatakan da'uni ma taraktukum.
hendaklah kalian merespon setiap hadisku, kata Rasulullah. Jadi makanya yang ditinggalkan Rasulullah itu kalau dalam hadis lain itu bukan hadis saja tapi Al-Quran dan hadis. Taraktu fikum amraini, yaitu dua hal, Al-Quran dan hadis. Maksud Rasulullah beji'uh dengan Quran, beji'uh dengan hadis. Fa innama ahlaka man kana qablakum. Orang-orang dulu, kata Rasulullah, tahu enggak kenapa dimusnahkan oleh Allah? Tahu enggak kenapa mereka diazab oleh Allah? Kasratu su'alihim, banyak tanya, lihat demanyang. Lihat demanyang dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip. Seperti Bani Israel ketika mereka itu diwajibkan untuk menyembelih antadbahu bakarah, untuk menyembelih satu ekor sapi. Mereka bertanya, umurnya berapa? Kaidahnya umur lomba. Ketika umurnya dijawab oleh Nabi Musa, mereka bertanya lagi, warnanya apa? Boleh mau kuning, boleh mau hitam, boleh mau putih. Kagak jauh oleh Nabi Musa. Lemau kuning, safratun, apa namanya? Safra. Mereka bertanya lagi, kalau seandainya binatang itu kita pelihara, yang bagusnya mana? Yang kita pelihara atau yang liar? Sehingga mereka itu sampai tidak mau bersedekah, tidak mau berkurban, tidak mau menyembelih sapi tadi atas perintah Nabi Musa alaihissalam. Jadi bila temannya, seperti seorang sahabat bertanya ke Rasulullah. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apakah haji setiap tahun? Rasulullah diam saja. Ditanya lah, apakah haji setiap tahun? Ini kan laki-lakinya nanti Akhirnya ditanya lagi. Maka Rasulullah mengatakan, kalau saya menjawab maka sudah wajib haji setiap tahun, kata Rasulullah. Tapi ini paling enggak semua hidup. Jadi beda yang lain. Nyo napeng sumbangan bacutnya ke penapeng sumbangan ke masjid, tanya lah ke pu mbak. Oh tacetnya pu warna cet, tanya lah pu warna cet. Beda yang menyo napeng dan juga napeng beda juga na buku mbak. Beda yang nyo cet pu warna so yang cet lah mbak. Nyo betul berpipeng hanya napeng mbak lun pelur be ke juga mbak. Kai mendawa lo. Kemudian itu kan banyak tanya namanya. Makanya Allah benci orang-orang seperti ini. Maka Rasulullah mengatakan, fa innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim. Termasuk Bani Israel pernah mereka minta ke Rasulullah SAW. Bertanya lagi, ya Rasulullah, ya Musa, pada Nabi Musa, Bani Israel, kami tidak percaya kepada Allah sebelum kami lihat dulu bagaimana rupa Allahnya. Nupedih kamu Allah ilai. Nyampak lihat temannya. Akhirnya apa? Mereka dimusnahkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. 70 orang itu semua musnah. Walaupun akhirnya nanti mereka semua dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, satu-satu dibangkitkan. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Kenapa mereka dimusnahkan oleh Allah juga? Yang kedua, mereka selalu bersiteru, salah paham dengan nabi mereka. Nabi gayubina hanate ngepupul kaya. Nabi menyuruh begini, Allah pandai nanya. Nabi Nuh menyuruh kaumnya begini, tidak mau dengar. Itu tidak mau dengar. Jadi makanya kalau tidak mau dengar, maka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena penyakit, kepu penyakit ni, Pak. Jadi lebih sakit apa ganda penyakit daripada penyakit ini menyebar kena semuanya nanti. Jadi lebih bagus yang sakit yang mentang apa ganda. Pak. Kemudian fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Maka Rasulullah mengatakan, kalau saya melarang sesuatu, maka jauhilah itu. Karena ada hikmahnya di situ. Hikmahnya untuk siapa? Untuk kita nyawa. Bagaimana kita bisa tahu larangan Rasulullah kalau tidak pernah baca hadis? Kita cara kadang-kadang tidak baca hadis. Tetapi kita ulun pujamu sunnah. Kita pujamu sunnah hadis dan tidak baca, tapi tidak baca. Kita bagaimana mau meninggalkan yang dilarang oleh Rasulullah kalau tidak tahu apa yang dilarang itu? Apa yang dilarang Rasulullah ada depur ya, Pak. Jadi makanya sering-seringlah baca hadis. Termasuk ini juga, ini Riyadhus Shalihin. Paling enggak umahai debai arba'in nawawiyah hanya jadi. Ya, arba'in nawawiyah. Paling enggak katanya kalau dah khatam tak tepu hadis 42 hadis. Kita tahu ada hadis 42. Ada larangan Rasulullah, ada suruhan Rasulullah, nyan Pak. Ada yang didiamkan saja oleh Rasulullah. Nyan menyogetanya lalai dengan hadisnya, tak baca hadis tapi Pak, tak baca hadis, tak bacanya, tak baca haji. Hana roh le tak pun mati ni om. Karena kalau lalai ngan Pak. Ya, lalai ngan. Lagi orang lalai dengan sesuatu hal. Lalai berdagang, lalai main bola, lalai aja nak fikir tak boleh nya. Hendak fikir tak boleh. Ya,
Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau saya menyuruh sesuatu, kata Rasulullah, ya Pak, lakukanlah suruhan saya sejauh kemampuan kalian. Jadi makanya ketika Rasulullah tadi mengatakan tadi, jangan seperti si fulan. Si fulan itu kenapa? Sudah bangun malam tapi tidak salat malam, kan rugi namanya, Pak. Dia sudah diberikan nikmat tapi nak mau pakai nikmat itu, kan rugi namanya, ya Pak. Sudah ada nikmat di depan dia tapi nak mau dia lakukan, kan rugi namanya. Sudah diberikan rukhsah oleh Allah tapi nak mau dia, kan rugi namanya. Kan diberikan rukhsah oleh Allah. Kalau ini begini, nanti kamu begini, salatnya begini, diberikan rukhsah oleh Allah tapi tidak mau. Dan yang lain-lain juga diberikan rukhsah tapi tidak mau, ya. Maka Rasulullah mengatakan, kata kuncinya apa? Mastata'tum, sejauh kemampuan. Ulun ya Rasulullah, hana mampu ulun sembahyang malam 3 jam 2 jam, ha tanggup boleh? Padum dia tanggup. 30 menit je, 30 menit. Itu pun untuk kamu, bukan untukku, kata. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal laili fatahajjad bihi." Walaupun ayat ini ditujukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian malam hendaklah engkau bangun tahajud, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gayulah umat, Pak, gayulah umat. Maka bangunlah kamu, tahajudlah kalau ada waktu, ya Pak. Ulu hana tanggup, hana buku, ya Pak. Sejauh kemampuan kamu. Salat witirlah kamu. Oh hana tanggup boleh rakaat, Pak. Sabar rakaat mentau, ya Pak. Sabar rakaat mentau. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita masuk hadis selanjutnya. An Abi Muslim wa qila Abi Iyas Salamah bin Amru bin Aqwa. Ada yang mengatakan hadis ini dari Abi Muslim, ada yang mengatakan hadis ini dari Abi Iyas. Jadi bunyi hadisnya, anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oh kan ya, hati-hati. Ya maaf, salah hadisnya kalau umpan. Hadisnya an Abi Hurairah, ya. Jadi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk ke dalam surga, kata Rasulullah. Ini kullun ini mengandung makna istighraq. Istighraq itu apa? Siapapun dia, yang jelas dia umatku, dia akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau, ya Pak. Kecuali yang hantim dan mau. Maka ini illa istisna. Jadi sama seperti semua sujud kepada Adam illa iblis, kecuali iblis. Ini namanya illa muttasil namanya. Illa ini berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Akan masuk ke dalam surga, tapi ada juga yang tidak masuk, kata Rasulullah. Siapa itu? Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, qila. Jadi qila itu kita jangan salah. Kalau dalam kitab-kitab kuning itu, qila itu apa? Katanya, Pak. Tapi dalam kajian tafsir, qila itu maknanya apa? As-su'alu ba'da su'alin. Soal terus bertanya-tanya terus. Sehingga sahabat saling bertanya-tanya, ini qila. Kalau di dalam bahasa Arab kan qila katanya, ya Pak. Ya, katanya. Tapi dalam kajian tafsir bukan katanya. As-su'alu ba'da su'alin, bertanya lagi, karena sahabat merasa ragu-ragu, Pak. Sahabat enggak jelas lagi apa yang dikatakan Rasulullah. Siapa yang enggan masuk dalam surga? Semua kan ingin masuk ke dalam surga. Maka sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan masuk dalam surga ya Rasulullah? Mandung gede dalam surga ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang patuh kepadaku, dia akan masuk ke dalam surga. Jadi patuh terhadap perintah Rasulullah, meninggalkan apa yang dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan lagi, barang siapa yang patuh kepadaku, dia sudah patuh kepada Allah. Ya, Pak. Barang siapa yang patuh kepadaku, berarti dia sudah patuh kepada Allah. Kenapa sudah patuh kepada Allah? Yang mengutusku adalah Allah, yang mengirimku adalah Allah. Hadis-hadisku itu tidak jauh dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah mudah untuk membedakan
ini hadis tidak benar atau hadis benar, itu sudah mudah. Apalagi nanti bisa melalui aplikasi, apalagi sekarang sudah dicetak juga, bukan sekarang, sudah lama itu, kumpulan hadis-hadis palsu, kumpulan hadis-hadis mungkar, yang karena mendung hadis-hadis sahih, ya, nanti ada juga hadis hasan. Di dalam penjelasannya dijelaskan hadis ini hasan, hadis ini sahih, hadis ini dhaif. Karena nanti sudah ada pentahqiqnya, ditahqiqnya, ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis mungkarnya. Seperti ditahqiqnya kitab Ihya Ulumuddin punya Imam Al-Ghazali, itu ada Said Imran. Jadi Syekh Said Imran dia mentahqiq kitabnya Imam Al-Ghazali, sehingga ketika Imam Ghazali mengatakan ini hadis ini, beliau langsung berkomentar, ini hadis ini tidak ada landasannya, ini hadis mungkar, ini hadis sahih, ini hadis apa namanya hasan, ini hadis hasan sahih. Jadi sudah mudah. Kalau dulu kan susah, ya. Maka Rasulullah mengatakan waman asani faqad aba. Barang siapa yang mengingkariku, dia sudah faqad aba. Jadi aba itu enggan, dia tidak mau masuk ke dalam surga. Maka seorang yang tidak mau patuh kepada Rasulullah, tidak mau meninggalkan yang dilarang oleh Rasulullah, ini adalah kelompok yang tidak mau masuk ke dalam surga. Nanti kalau kita berdoa kepada Allah, apakah mungkin kita masuk dalam surga bersama Rasulullah? Ya, Mbak. Dan berdoa kita, ya Allah, mungkin, mungkin, kenapa tidak mungkin? Jadi artinya, ya Allah, kalau dibandingkan amal ibadah, hana mungkin sang, Mbak, hana mungkin. Tidak mungkin amal ibadah saya sama seperti amal ibadah Rasulullah, amal ibadah sahabat, amal ibadah tabi'in dan para ulama. Kita juga urung biasa-biasa mentong ini, Mbak. Apakah bisa? Rasulullah kan jauh sekali dengan kita. Apakah bisa kita masuk dalam surga bersama Rasulullah? Bisa, kenapa tidak bisa? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, barang siapa yang kata Allah, yang patuh kepadaku dan patuh kepada Rasul, maka akan aku berikan nikmat dia, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti nikmat saya berikan kepada para rasul, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah teman mereka di dalam surga. Jadi kunci dua mentang, Pak. Patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulullah. Jadi patuh kepada Allah dalam konteks apa? Kita patuh kepada perintah Allah, kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kalau meninggalkan yang dilarang itu harus sepenuhnya. Kalau patuh sejauh kemampuan katanya. Omah sanggup sang katanya bino pebut padung sanggup. Omah hae lo bayu takut pakan. Hana takut, hana peng, hana tapuk kipan tapi baik bayu berarti. Terima kasih.